Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodratu Salma dengan NIM 242402121444056. Di sini akan menjelaskan tentang laporan praktikum. Yang praktikum pertama dilaksanakan pada Selasa 14 November tahun 2023 adalah paparan survei material dan eksternal pada PENDAS. Untuk tujuan praktikumnya yaitu untuk menganalisis dan mengetahui dosis paparan radiasi sumber alfa, beta, dan gamma untuk menggunakan survei material dan eksternal PENDAS atau EPD. Untuk dasar teori yang pertama itu ada survei meter. Alat ini tuh untuk mendeteksi tingkat radiasi lingkungan agar pekerja radiasi terhindar dari paparan radiasi yang diizinkan. Berikut pengaplikasian survei meter. Ada 4. Yang pertama itu pengukuran laju dosis, yang kedua pengukuran cacah, yang ketiga pengukuran jumlah cacah per satuan waktu, yang terakhir ada perubahan satuan laju dosis. Untuk dasar teori selanjutnya itu eksternal PENDAS. Alat ini merupakan yang sangat berguna sebagai pengukur dosis radiasi yang diterima oleh tubuh untuk keselamatan jiwa manusia. Sedangkan ada 2 jenisnya, yaitu yang pertama ada analog dan digital. Untuk dasar teori selanjutnya adalah proteksi radiasi. Secara umum tanggung jawab proteksi radiasi sebagai berikut. 1. Pengawasan pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi. Selanjutnya pengkaji ulang efektivitas penerapan program proteksi dan keselamatan radiasi. Selanjutnya memberikan instruksi teknis atau mengidentifikasi kebutuhan dan kegiatan pelatihan. Untuk tempatnya itu berada di Laboratorium Elis Departemen Fisika. Alat dan bahan yang pertama ada survei meter, eksternal PENDAS, sumber CS 137, sumber SR 90, sumber AM 241, dan penggaris. Untuk hasil dan pembahasan dari praktikum ini yaitu hasil pengukuran paparan radiasi dengan survei meter dan personal dosimeter dirangkum pada tabel 1 dan 2. Berdasarkan tabel 1 dan 2, hasil pengukuran paparan radiasi memiliki perbedaan yang sangat signifikan, terutama pada sumber SR 90 dan AM 241. Untuk praktikum untuk kesimpulannya juga, berdasarkan hasil analisis dari praktikum ini dapat ditarik kesimpulan bahwa eksternal PENDAS atau EPD hanya bisa mendeteksi sinar X dan sinar gamma, tidak kompatibel untuk sinar alfa dan beta. Sedangkan survei meter dapat mendeteksi semua sumber radioaktif diperoleh nilai paparan radiasi Hambur tertinggi yaitu sebesar 114 dari sumber SR 90. Untuk praktikum selanjutnya dilaksanakan pada Selasa tanggal 21 November 2023 yaitu laju paparan radiasi hamburan dengan survei meter. Untuk tujuan praktikumnya untuk menganalisis dan mengetahui nilai paparan radiasi sumber alfa, beta, dan gamma menggunakan survei meter. Dasar teori ada aplikasi survei meter. Oke, mungkin dari praktikum yang ini dan yang selanjutnya itu sama karena masih melanjutkan praktikumnya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang pembatas dosis. Itu memberikan kepada pekerja radiasi mengenai hasil evaluasi pemantauan dosis, membuat dokumen dan berhubungan dengan proteksi radiasi, melakukan kendali akses di daerah pengendalian, melaksanakan latihan pengumpulan dan pencarian fakta dalam hal kedaruratan, memberikan kondisi terkait. Dan untuk alat dan bahan masih sama, mungkin gambarnya seperti ini kalau belum terlihat di kamera. Untuk metode praktikumnya, yang pertama, sebelum praktikum dimulai, disiapkan alat dan bahan untuk mengukur tiap sumber radioaktif yang diteliti nantinya. Yang kedua, survei meter dan eksternal PENDAS EPD adalah alat pengukur paparan radiasi yang ditempatkan di dekat sumber radioaktif. Yang ketiga, peserta praktikum melakukan pengukuran paparan radiasi menggunakan survei meter. Itu jaraknya dimulai dari 10 cm hingga 50, berarti bertahap dari 10, 20, 30, 40, dan 50 cm sumber dari sumber radioaktifnya. Pengukuran dilakukan dengan hati-hati dan pengukuran paparan dicatat secara sistematik. Yang terakhir, pastinya hasil pengukuran paparan radiasi diolah dan dianalisis untuk mengevaluasi radiasi HAMU setiap jenisnya.
Perbandingan hasil pengukuran paparan radiasi itu antara jenis radioaktif satu sama lain dilakukan untuk mengetahui keamanan dan radiasi terdampak apakah besar atau minim. Untuk hasil pembahasan untuk kesimpulan juga pada praktikum ini, berdasarkan hasil analisis dan praktikum ini dapat ditarik kesimpulan bahwa surveimeter ini dapat mendeteksi semua sumber radioaktif dimulai dari nilai paparan radiasi Hambur tertinggi yaitu 4,37 dari sumber pastinya dari SR90. Untuk praktikum selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2023, praktikum ini membahas tentang multi-channel analyzer atau biasa disebut MCA dan radiasi sinar gamma. Untuk tujuan penelitian, mengetahui fungsi dan cara kerja MCA atau detektor radiasi serta mengetahui puncak energi suatu sumber radiasi gamma. Untuk tempat praktikumnya di lab Fisika Radiasi Departemen Universitas Diponegoro. Untuk dasar teori itu ada MCA sendiri adalah sumber instrumen yang digunakan untuk mengkonversi sinyal analog menjadi nilai digital yang sesuai. Kemudian nilai ini akan disimpan atau ditampilkan untuk kepentingan perekaman spektrum tinggi. Untuk sumbernya itu ada gamma CS137. Ini adalah logam berwarna putih perak yang lunak. Di dalam CS ini ditemukan dalam mineral polymer dalam bentuk oksidasi. Selanjutnya itu ada shielding PB, mungkin iya. Gunakan ini untuk melindungi organ tubuh dari paparan radiasi sinar X. PB ini digunakan sebagai bahan pelindung radiasi karena memiliki sifat yang mampu menyerap radiasi sehingga dapat melindungi dari bahaya radiasi sinar X. Ketebalan PB dapat dihitung berdasarkan beberapa metode dan ini tergantung pada standar dan pertimbangannya yang akan digunakan. Untuk alat dan bahan, yang pertama adalah sumber gamma CS137 cesium. Ada PB, ukurannya itu 1 mm, 3 mm, dan 5 mm. Yang selanjutnya itu adalah sensor cesi, detektor sintilasi, power supply 1,5 kV, tiang penyangga dan penjepitnya. Yang selanjutnya pastinya ada komputer. Untuk metode praktikum ini, yang pertama menyiapkan alat dan bahan, memasang CS cesium 137 pada alat, menghubungkan alat dengan stok kontak, menyalakan komputer, membuka program sensor, menghitung radiasi dari CS137 tanpa absorber, dan menghitung radiasi CS dengan absorber timbal PB dengan masing-masing ketebalan yang tadi 1, 3, dan 5 mm. Untuk 8 itu menginput data dari sensor ke dalam Excel. Dari hasil pembahasan praktikum ini, kesimpulannya itu MCA merupakan perangkat spektroskopi yang digunakan untuk mengidentifikasi distribusi energi emisi foton material radioaktif sehingga dapat dilakukan identifikasi material yang diuji. Pada praktikum ini juga menggunakan absorber PB dengan ketebalan yang sudah ditentukan tadi. Mungkin paling efektif, mungkin ketebalan yang paling efektif ini adalah pada 5 mm. Ini disebabkan oleh cacahan pelindungan yang masih kecil yang membutuhkan penyerapan lebih banyak. Untuk praktikum selanjutnya mungkin kemarin itu melaksanakannya di BBH LPFK atau PPFK di Solo untuk perhitungan TLD, untuk pembacaan TLD dan surveimeter. Banyak yang dijelaskan juga di sana, terutama untuk alat TLD yang baru, versi baru dengan versi yang lama. Untuk film ada efek keuntungannya juga. Untuk surveimeter juga kemarin dilihat kan dengan alat yang baru launching juga, mungkin harganya yang mahal juga ya. Dari saya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf ya.